Episode 32, Pengakuan dari Lubang Drainase. Seorang tukang saluran air bernama Pak Satim dipanggil ke sebuah rumah tua yang sedang direnovasi. Rumah itu milik keluarga lama yang sudah pindah ke luar negeri sejak bertahun-tahun lalu, tapi pernah disewa oleh salah satu pelaku sebelum kasus kematianku mencuat. Saluran air kamar mandinya mampet total. Saat Pak Satim mulai membongkar saluran pembuangan di bawah lantai kamar mandi, ia mencium bau aneh, bukan bau limbah, melainkan bau besi berkarat dan tanah basah. Ia lanjut membersihkan, hingga akhirnya tangannya menyentuh sesuatu yang lembut dan berlendir. Ketika ia tarik keluar, yang muncul adalah sobekan kain putih berlumur coklat kemerahan. Awalnya ia kira itu hanya sisa kain pel, tapi ketika dibersihkan, terlihat bekas jahitan halus dan potongan renda seperti pakaian dalam wanita. Lebih mengerikan, di ujung kain itu ada bekas sobekan kasar dan satu helai rambut panjang yang terjerat. Pak Satim merasa tidak enak. Ia biarkan benda itu di ember, lalu kembali masuk ke dalam lubang untuk memastikan tidak ada sumbatan lain. Tapi saat ia menyentar bagian terdalam saluran, udara mendadak berubah dingin. Senter kedap-kedip. Dan dari dalam lubang sempit itu, terdengar suara pelan, jeritan tertahan, seperti dari seseorang yang terjebak di balik dinding tanah. Jeritan itu bukan seperti suara makhluk gaib mengaum, tapi seperti seseorang yang benar-benar sedang meminta tolong. Suaranya pelan, lelah, tapi jelas. Aku belum selesai, mereka bilang aku hilang, tapi aku dikubur. Pak Satim terhuyung mundur, menendang embernya hingga kain itu jatuh ke lantai. Saat kain menyentuh lantai, air dari saluran memancar keluar seperti muntahan, bukan air biasa, tapi bercampur lumpur hitam dan serpihan kulit yang tak bisa dikenali. Ia lari keluar rumah, menolak kembali, meski ditawari bayaran 2 kali lipat. Ia bersumpah, suara itu bukan mimpi. Dan kain itu bukan dari dunia yang seharusnya. Berita tentang kejadian itu menyebar ke tetangga sekitar. Salah satu ibu yang tinggal dekat rumah itu berkata lirih, "Dulu saya pernah dengar cewek teriak-teriak malam-malam, dikira ribut pacaran. Tapi besoknya sepi. Tak pernah ada laporan. Tak ada yang berani ikut campur. Dan rumah itu, sejak pelakunya kabur, selalu kosong meski banyak yang tertarik menyewa. Kini, semua tahu kenapa. Karena salah satu jejak kejahatan itu ternyata tidak pernah benar-benar dibuang. Ia hanya mengalir, diam-diam, menyusuri pipa, hingga menemukan jalan untuk bicara lagi. Aku adalah Vina. Dan mereka bisa menghanyutkanku, membuangku, menyembunyikan aku di bawah tanah dan saluran air. Tapi kebenaran akan mencari jalannya. Lewat kain. Lewat suara. Lewat lubang kecil yang tak pernah kalian periksa. Karena kejahatan yang ditutup-tutupi tak akan pernah benar-benar hilang. Ia akan mengalir dan suatu hari akan muncul kembali di hadapan orang yang tidak siap mendengar.